Cerita ini berasal dari Ambar, dari Bekasi. Pada tahun 2019, ketika Ambar lulus SMA, Ambar mendapatkan pekerjaan di suatu mall sebagai SPG. Dan pada hari Kamis, Ambar mendapatkan jadwal lembur dari jam 8 sampai jam 10 malam. Sekitar jam 11, setengah 11, Ambar pun pulang dengan kondisi yang udah lelah, letih, dan juga pada saat itu Ambar hari pertama datang bulan. Ambar biasanya dari tempat kerja ke rumahnya menaiki angkutan umum. Dan langsung saja Ambar saat itu pergi ke terminal bis. Dan kondisi bis pada saat itu sepi, senyap, dan juga cuacanya mendung. Namun di pertengahan jalan, tiba-tiba ada nenek-nenek menaiki bis juga. Dengan kondisi yang sudah lelah, Ambar mengantuk. Dan otomatis itu kan udah jam 11 malam. Tapi di saat Ambar udah terkantuk-kantuk, ada suara bisikan, "Jangan tidur." Langsunglah Ambar kaget, berdiri tegak, melihat ke segala arah, melihat ke arah nenek itu yang duduknya tepat di seberang Ambar, tersenyum kepadanya. Ambar pun tersenyum. Singkat cerita, Ambar pun sampai di tempat tujuan. Dari terminal tujuan ke gang rumah Ambar harus menaiki angkot terlebih dahulu. Ambar pun menaiki angkot dan suasana di dalam angkot sama persis di suasana di dalam bis. Namun, nenek itu pun juga mengikuti Ambar menaiki angkot tersebut. Dengan fisik yang sudah lelah, Ambar pun tertidur dalam angkot itu. Dan juga ada bisikan yang membisikkan Ambar, "Sudah tak kasih tahu, kok masih tidur?" Ambar pun kaget dan melihat ke sekeliling, sudah banyak penumpang yang menaiki angkot tersebut. Ambar pun tidak merasa janggal. Ketika Ambar sampai di gang tujuannya, Ambar pun turun. Dan Ambar tidak sengaja menyentuh penumpang lain. Dan penumpang itu sangat dingin. Dan pada saat Ambar ingin membayar uang angkot ke supir, tangan supir angkot pun juga dingin. Ambar pun tetap berpositif thinking. Di saat turun, Ambar langsung menelpon orang tuanya, lebih tepat bapaknya, untuk dijemput di depan gang. Karena konon katanya gang di depan gang menuju rumah Ambar itu angker. Ambar mencoba menghubungi bapaknya, akan tetapi tidak terhubung dan tidak diangkat oleh bapaknya. Ambar pun mencoba untuk berjalan tapi sesambil menelpon bapaknya. Tiba-tiba gerimis pun datang. Lalu Ambar dikagetkan dengan sesosok kuntilanak 2 meter di depannya. Ambar pun tiba-tiba membeku, tidak bisa berjalan. Yang bisa dilakukan Ambar hanya berdoa dan berdoa. Tapi Ambar tetap berusaha menelpon bapaknya. Sambil menangis, Ambar menelpon bapaknya. Pak, tolong." Dan akhirnya telepon pun diangkat oleh bapaknya. Pak, "Duk, di mana? Dari tadi sudah bapak telepon, tapi tidak diangkat." Lalu bapaknya pun menjemput Ambar sambil tergopoh-gopoh datang menemui Ambar. Ayo nduk, gak apa-apa. Lalu Ambar sampai di rumahnya dengan selamat.